Semua orang yang beriman akan meyakini bahwa di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari kiamat kelak, manusia sejak zaman Nabi Adam akan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas yang diberi nama padang mahsyar. Di tempat ini, manusia akan diadili satu persatu di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Mahsyar sendiri memiliki arti dalam mahsyar bahasa Arab adalah dataran yang sangat luas tempat berkumpul para makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Dataran mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Tidakkah kalian bertanya-tanya di mana sebenarnya letak padang mahsyar itu? Menurut Mahmud Al-Misri Abu Ammar dalam kitab Rihlah ila Ad-Dar Al-Akhirah, padang mahsyar terletak di negeri Syria. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tangannya ke arah Syria saat mengatakan tentang padang mahsyar. Hal ini bersandarkan pada hadits sahih, dan dalam hadits yang diriwayatkan Su'aib Al-Arnaud dari jalur Abu Hakim bin Muawiyah juga disebutkan dikatakan tangan Rasulullah menunjuk ke arah Syam dan bersabda, "Di sanalah kalian akan berkumpul dengan kaki telanjang atau kendaraan atau berjalan terbalik kepala di bawah di hari kiamat. 70 umat kelompok akan mati, dan kalian adalah yang terbaik dan paling mulia di antara mereka bagi Allah." Negeri Syam adalah kawasan yang sekarang meliputi 4 negara yaitu Yordania, Lebanon, Suriah, dan termasuk Palestina. Wilayah ini memiliki keutamaan, baik yang tersirat maupun tersurat dalam Al-Quran dan hadis Nabawi. Dalam Islam ada beberapa negeri yang memiliki keistimewaan, di antaranya Mekkah, Madinah, Yaman, dan Syam. Datangnya hari kiamat ialah merupakan suatu kepastian, seperti firman Allah. Maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha pada hari kiamat. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama akan menghancurkan dunia dan isinya. Tiupan yang kedua akan mematikan semua makhluk hidup di muka bumi. Dan tiupan yang ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan di padang mahsyar. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi dan langit akan berguncang. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Salah satunya ialah seperti langit dan bumi terbelah, gunung beterbangan, dan sederet peristiwa mengerikan lainnya. Bahkan peristiwa yang mengerikan itu masih akan dirasakan ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwa itu termasuk mereka yang dibangkitkan dari alam kubur. Mereka akan digiring dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dengan 3 kategori golongan. Golongan pertama adalah golongan yang menaiki kendaraan. Golongan ini menurut penjelasan para ulama, golongan yang berjalan menuju padang mahsyar dengan fasilitas-fasilitas seperti makanan, pakaian, dan menaiki unta yang pelananya terbuat dari emas. Mereka adalah para orang-orang yang bertakwa, para nabi, para rasul, para wali, dan seterusnya. Golongan yang kedua adalah golongan yang berjalan kaki. Golongan ini berjalan dengan tanpa alas kaki namun tidak memakai pakaian sehelai pun alias telanjang. Terkait dengan hal ini, Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, apakah mereka tidak saling melihat aurat? Rasul menjawab, mereka tidak sempat untuk melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan masing-masing. Golongan ini tidak terpengaruh dengan kecantikan, kemolekan, dan ketampanan orang lain, atau melihat aurat orang lain, karena sibuk dengan urusan diri sendiri. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang muslim, tetapi menjadi pelaku dosa-dosa besar. Kemudian golongan orang ketiga adalah golongan yang berjalan ke padang mahsyar namun kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Golongan ini berjalan dengan kepala mereka diseret oleh malaikat. Inilah golongan orang-orang kafir. Dan semuanya diperjelas sesuai hadis Rasulullah. Nabi Muhammad pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Waktu juga akan terasa sangat lama. Setiap orang menunggu gilirannya untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah. Padahal 1 hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Dijelaskan pula dalam surah Taha ayat 111,
Manusia di padang mahsyar akan tertunduk lesu menanti gilirannya untuk manusia saat itu digambarkan senantiasa dalam kondisi ketakutan dan berdegup kencang hingga matanya terbelalak. Mufradat Al-Fas Al-Quran menafsirkan mata terbelalak dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 sebagai rasa takut yang mendera. Surah Al-Mursalat ayat 35-36 menjelaskan, manusia di padang mahsyar juga tidak diizinkan mengemukakan alasan untuk memohon ampunan. Hanya makhluk yang diizinkan Allah yang boleh berbicara. Kondisi di padang mahsyar yang mencekam membuat manusia melupakan nasab, keturunan, dan keluarganya. Digambarkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 28, menjelaskan manusia dalam keadaan betapa begitu menakutkan dan mengerikan untuk dibayangkan. Maka janganlah pernah lelah untuk terus memperbaiki diri, serta mempertebal iman kita.